bisnis, cari uang gitu ya. Dipikir ngomongin uang aja nih, gitu loh. Tapi ternyata waktu dulu ketemu sama Kasam ya, ngomongin tentang value ya, lu bantu orang ya, connection, hubungan, relationship sama orang tuh seperti apa gitu ya. Waktu di awal-awal jujur ya Kasam, sorry ya, rada nggak ngerti, wah di awal-awal teman-teman. Tapi ternyata begitu kita running ya dengan value tersebut, Ya. gua nggak bisa bayangin kalau nggak ada value itu. Jadi ini tuh fondasi banget ya, Mike ya. Fondasi sebenarnya. Wow. Ya, ya, ya. Dan gue juga ngerasain yang sama, Mike. Kenapa? Karena waktu ketemu sama nasabah, ternyata yang bikin mereka akhirnya klik di awal-awal sama kita itu hubungan, bener gak sih? Hubungan, benar banget. So teman-teman, skill-skill yang powerful, mindset-mindset yang bener, yang gue pakai dan terapin itu juga kepake di keluarga, Yes. pertemanan, lingkungan organisasi gereja dan lain sebagainya. Ya, Dan yang lebih powerful lagi waktu kita pakai buat bisnis, Mike, ya itu ternyata bisa ngeboost luar biasa, Mike. ampuh banget ya. So Ampuh banget. teman-teman kalau lihat leader-leader yang hari ini ada nih di depan, semuanya itu karena ada beliau ini. Iya, betul Ya. banget ya. So teman-teman excited? Siang Yes. hari ini kita mau Boleh belajar ya. ya dengan tepuk tangan Anda. Dan bangkit Mari kita berdiri, kita mau sambut. sambut. Kasih. Kasam. Dan kita kasih tepuk tangan buat pemimpin-pemimpin Anda sendiri. Silakan duduk, silakan duduk. Saya bersyukur bahwa kita punya banyak pemimpin dan coach yang hebat di Legacy, ya. Pemimpin Anda, Andre, juga seorang pemimpin dan coach yang luar biasa, dan tentunya sekarang akan kalian banyak kehilangan beliau nanti, karena beliau diminta bicara di mana-mana, dan hari ini dia ada di Great Vision. Dan kita punya Victor, Willy ada di mana Willy? Nggak ada Philip ya. Ini Philip udah makin awet muda ya. Makin awet muda. Jambulnya makin tinggi ya. Tapi dia makin ganteng ya. Ke Korea, ke Thailand. Oke, dan tentunya ada Rico juga. Dan kita punya Densus, Glenn, Edo, siapa lagi? Ivan, Westi, Revin, sama siapa lagi? Arya, ya. Dan kita kasih tepuk tangan buat mereka, ya. Hari ini saya ingin bicara tentang the magic of focus. Apa pentingnya buat kita fokus? Buat siapa fokus ini diperlukan? Dan kita perlu belajar definisi fokus dan apa yang kita perlu lakukan supaya kita bisa fokus. Nah teman-teman, sebelum kita mengerti tentang the magic of focus, kita seringkali harus menyadari bahwa yang namanya fokus itu setiap hari terlibat dengan kita. Anda ketika foto, titip foto dong, tolongin foto. Mbak, fokus ya. Teman-teman, ketika kita meminta dia untuk fokus karena kita tahu bahwa hanya bagian tertentu yang difokus akan tergambar jelas. Dan sekelilingnya akan menjadi lebih buram. Nah, ketika kita bicara tentang the magic, bahasa Indonesia, kalau kita dengar magic atau magician, kita jadi pesulap atau sulap. Agak kehilangan tekstur asiknya. Karena sulap itu datang dari kata silap. Jadi selap-selip. Kita kehilangan unsur wonder, takjub. Magic ini sesuatu yang gitu kan. Nah, bahasa Inggris kalau kita magic atau magician itu sebenarnya karena kita sesudah atau sedang melihat itu muncul ada rasa yang ada kita takjub lalu kita ingin tahu the secret behind. Selalu penasaran kan, kok bisa ya? Kok
kok gimana caranya itu gitu ya. Saya masih kecil, kalau diajak ke sirkus itu adalah hari yang paling menyenangkan buat saya. Kenapa? Karena saya bisa melihat bagaimana magician menggunakan pedangnya, menusukkan. Lalu saya melihat orang dibelah. Kok bisa ya kepala di sini, kaki di sini. Dan buat saya adalah saya memasuki alam wonder, alam yang menakjubkan, alam yang membuat saya berkata, saya pengen tahu ini caranya gimana. Tapi di Indonesia karena kita dengar kata sulap, jadi kita kehilangan teksturnya. Makanya saya menggunakan bahasa Inggris hari ini, the magic. Karena kita pengen tahu the secret behind. Dan fokus akan membuat Anda takjub hari ini. Ya, saya mau ajak Anda melihat bagaimana fokus itu bekerja. Kita sebentar pergi ke mall sebelah sini. Anda masuk ke mall, saya minta Anda berdiri di satu pojokan, lalu saya minta Anda 15 menit mengawasi orang yang lalu lalang. Silakan. Pokoknya Anda perlu mengawasi orang-orang yang ada di mall itu, terserah. Apa yang Anda mau awasi, apa yang Anda mau nikmati, apa yang Anda mau perhatikan. Lewat 15 menit berlalu, saya bertanya, ada enggak pria yang berkumis, jenggot, pakai kacamata tapi botak? Anda bilang, kayaknya ada, tapi gue nggak ingat dia kumisan apa enggak. Tapi ada yang kumisan, tapi gue nggak ingat dia pakai kacamata apa enggak. Kenapa? Karena dari awal Anda tidak tentukan yang Anda fokus. 15 menit akan terasa lama banget. Kenapa? Karena Anda memang tidak punya fokus. Ya, Anda punya kebebasan menikmati, dan bahkan Anda punya kebebasan untuk liar mengembangkan imajinasi Anda masing-masing. Ada yang suka rambutnya yang pendek, ada yang suka berjambul, ada yang suka lebih gendut, ada yang lebih suka kurus, ya kecilkan sedikit volumenya. Jadi masing-masing Anda liar. Tapi 15 menit saya jamin Anda tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Kecuali Anda menikmati kesempatan berliar. Mari kita lakukan yang kedua kali. Saya minta Anda berdiri kali ini, 15 menit di pojok yang sama. Lalu saya bilang, tolong cermati wanita yang muda, kira-kira umur 20, atau 18 juga boleh, sampai umur 30 menjelang 40. Pastikan yang dandanannya dan juga penampilannya kelihatan intelek, dan kemudian pastikan bahwa dari pancaran matanya, dari wajahnya, mereka adalah orang-orang positif. Lalu kemudian Anda berdiri di situ 15 menit. Bahkan kalau saya tambah jadi 30 menit. Anda pegang kertas, Anda mulai cek. Ketemu satu. Ketemu satu. Ketemu satu. Ketemu satu. Dan ketika, kecilkan aja. Dan ketika akhirnya Anda lewati 30 menit, Anda tidak akan mengalami rasa jenuh dan bosan. Kenapa? Karena Anda sedang mengalami the magic of focus. Ucapkan sama-sama, the magic of focus. 15 menit, 30 menit, ada masalah? Oh, di Zoom yang kurang kencang. Oke. Apa yang saya bisa lakukan? Saya naikin lagi. Testing. Oke. Nah, ketika Anda fokus, orang-orang berkata, apa yang Anda fokuskan akan dibawa oleh alam semesta ke depan Anda, di depan mata Anda.
Kalau Anda fokus kepada yang biru, tiba-tiba katanya alam semesta akan menghadirkan yang biru. Kalau Anda fokus ke yang oranye, tiba-tiba alam semesta hadirkan yang oranye ke depan Anda. Saya tidak percaya itu. Saya percaya bahwa di situ sudah ada yang biru, sudah ada yang oranye. Ada. Tapi kalau Anda fokus, tiba-tiba yang biru terlihat. Sudah ada di situ, tapi karena Anda fokus, yang biru terlihat. Yang oranye tidak terlihat. Tapi sekarang kalau kita giliran fokus ke yang oranye, yang biru tidak terlihat. Yang oranye yang terlihat. Itu sebabnya teman-teman kalau Anda punya pasangan, jangan fokus kepada yang negatif. Keluar semua. Yang tadinya tidak terlihat juga jadi percaya sama saya, kalau nggak percaya silakan coba. Dan nikmati weekend Anda yang penuh dengan horor. Silakan Anda fokus. Saya mau fokus kepada pasangan saya yang jeleknya. Tiba-tiba Anda menemukan banyak yang Anda belum temukan. Dan saya anjurkan jangan lakukan. Karena susah mendelete-nya. Fokus kepada yang baik. Dan ketika Anda fokus yang baik, yang kelemahannya kelihatan nggak? Enggak. Tapi yang baik akan makin yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Fokus kepada kebaikan. Yang setuju bilang yes. Pantesan selama ini saya ngelihatnya jeleknya. Muncul semua. Seperti tadi Anda di mall. Ketika Anda nggak fokus, Anda bilang nggak ada prospek. Yes. Kalau Anda nggak pernah fokus, selalu nggak ada jawabannya. Mudah. Tentukan fokusmu. Dan begitu tentukan, percayalah. Ada dan bakal terlihat. Itulah yang namanya the magic of focus. Nah teman-teman, begitu kita fokus, kita bisa langsung mengidentifikasi bahwa ini yang saya mau. Tapi kalau Anda belum tentukan apa yang Anda fokuskan, ya memang Anda akan selalu terlibat dengan satu kata bingung. Itu sebabnya fokus perlu yang namanya smart. Anda perlu tentukan. Anda perlu tentukan yang namanya smart. Smart itu spesifik, measurable, achievable, reasonable, dan tangible. Ya, ini aslinya yang dibuat oleh Paul G. Meyer, gurunya si John Maxwell. Specific, measurable, achievable, reasonable, tangible. Semakin spesifik, semakin fokus. Itu sebabnya kalau Anda menentukan fokus harus memenuhi kriteria ini. Sebelum Anda memenuhi kriteria ini, Anda tidak sedang fokus. What is your goal? Anda perlu jelas spesifik. Saya mau punya rumah. Rumah yang seperti apa? Saya mau punya penghasilan yang lebih besar. Berapa? Saya mau punya karir yang lebih sukses. Maksud lu? Sukses seperti apa? Smart, harus clear. Nah teman-teman, kita nggak punya waktu untuk menjelaskan. Anda datangi leader Anda untuk dibantu supaya Anda punya goal yang smart. Minggu lalu ketika saya mengajar di kelompok untuk makna coaching ini, saya butuh waktu sekitar 1 jam lebih untuk menemukan satu-satu. Saya, ini nggak smart, ini nggak cukup spesifik. Ketika Anda tidak spesifik, Anda tidak fokus. Sama seperti tadi saya bilang, di depan Anda perhatikan orang-orang yang ada di sini. Coba lihat,
Siapa yang bersemangat? Siapa yang kelihatannya mereka adalah orang-orang yang bersemangat? Nggak spesifik. Tapi kalau kita lebih spesifik, tadi saya bilang, tolong usianya, ada usia ya. Lalu saya bilang wajahnya kelihatan. Wajahnya. Ya paling enggak yang disebut semangat apanya? Wajahnya. Terus saya tadi bilang dandanannya, penampilannya. Nah ini lebih spesifik. Sesuatu yang lebih spesifik membuat seluruh sel di kepala kita dan tubuh kita akan bergerak mewujudkannya. Ingat, goal yang tidak spesifik udah pasti tidak tercapai. Nah, lalu ketika kita sudah tahu yang namanya SMART ini, kita perlu yang namanya mengetahui alasan untuk kita fokus. Yang namanya the highest intention. Kenapa? Karena highest intention ini yang menjadi alasan untuk kita nanti membuang semua hal yang tidak kita fokuskan. Untuk stay kepada fokus kepada satu titik, Anda perlu betul-betul tahu mengapa. Dan kalau Anda berkata, goal saya nggak tercapai, dua kemungkinan ini cek yang mana. Mungkin Anda kurang spesifik, atau yang kedua sederhana, Anda tidak tahu why. Itu sebabnya ketika coaching dengan saya, yang saya akan banyak tanyakan adalah why. Mengapa? Dan kalau Anda sudah tahu mengapa, Anda pasti tahu caranya. Yang setuju? Begitu Anda tahu mengapa, yang namanya cara bisa dicari. Nah teman-teman, ketika kita bicara tentang the magic of focus, kita perlu tahu bahwa ada 3 hal yang selalu menjadi pengganggu. Yang pertama, kita khawatir, boleh tolong diangkat sih. Kita khawatir bahwa kita tidak cukup baik. Ketika Anda mau melakukan sesuatu, Anda bertanya, Anda mencemaskan dirimu, saya cukup baik atau tidak? Saya mampu atau tidak? Saya akan dinilai apa oleh orang lain? Cemas. Cukup baik? Pertanyaan ini seringkali yang mengganggu fokus kita. Ketika Anda presentasi, ketika Anda mau merekrut, ketika Anda lagi memimpin tim, jauh di dalam diri Anda ada kecemasan. Apa jadinya kalau saya ditolak? Apakah saya cukup baik? Apakah saya mampu mempengaruhi dia? Apakah saya mampu merekrut dia? Apakah saya mampu mempresentasikan cukup baik? Nah, kegelisahan dan kecemasan ini yang membuat seringkali fokus kita goyang. Yang kedua, kita fokus kepada goal masa depan kita. Jadi ketika kita tadi meragukan masa lalu kita, sekarang kita mencemaskan masa depan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, fokus, tadi kita meragukan gue bisa nggak ya, gue cukup baik apa enggak ya, persiapan gue cukup nggak ya. Sekarang Anda sedang mencemaskan
tentang apa yang akan terjadi. Saya tercapai enggak ya? Saya jadi AD apa enggak ya? Saya AAD enggak ya? Saya kontesnya tercapai enggak ya? Apakah salah kita punya goal? Enggak. Tapi ketika Anda melakukan sesuatu setiap hari, ingat bahwa Anda perlu punya kondisi berani untuk fokus, being present kepada kondisi hari ini, di mana Anda berfokus tentang siapa dirimu hari ini, bukan tentang siapa dirimu akhir tahun. Anda fokus kepada apa yang Anda sudah mampu lakukan, dan Anda coba melakukannya dengan semaksimal dengan yang ada. Nah, ini yang namanya fokus. Jadi, seringkali ini adalah internal yang mencemaskan kita, yang membuat kita tidak fokus. Dan yang ketiga, kita dicemaskan karena kita merasa tidak cukup waktu. Apa artinya? Kita pengen semuanya. Kita pengen mengerjakan semuanya, kita ingin mencapai semuanya, kita ingin memiliki semuanya. Di dunia yang hari ini yang sangat terbuka informasi, dan terbuka dengan berbagai tawaran dan tantangan, pelajaran yang kita perlu punya bukan lagi menyusun apa yang prioritas, tetapi kita perlu membuang banyak hal yang betul-betul bukan fokus kita. Dulu kita seolah-olah butuh banyak alternatif. Sekarang kita harus belajar untuk berani untuk menolak pilihan-pilihan yang lain. Nah, teman-teman, ingat bahwa fokus bukan sesuatu yang tidak penting. Ini yang membuat orang banyak multitasking. Mau mengerjakan banyak hal dalam satu kondisi. Padahal di dalam ilmu penelitian, sudah disiapin data-data yang tadi angka. Padahal menurut penelitian, manusia itu sangat efektif dan jauh lebih efektif kalau mereka namanya unitas. Hanya satu. Siap-siap dengan kertas atau alat tulis atau tablet Anda ya. Saya akan berikan, nah nomor yang di sebelah kiri Anda, ingat yang warnanya hitam ditambah angka 7, yang warnanya merah dikurangi angka 7. Silakan lakukan. Start. Semuanya. Yang atas yang warna biru tua itu gelap tambah 7. Yang warna merah dikurangi 7. Saya ulangi. Yang di atas angkanya ditambah 7, yang bawah kurangi 7. Setiap angka di situ, yang di atas tambah 7, bawahnya kurangi 7. Saya lihat ada yang cepat banget sama angka, ada yang tiba-tiba alergi dengan angka. Siapa yang sudah selesai angkat tangan? Oke. Dan siapa lagi dan angkat tangan? Oke. Yang agak lambat mungkin dulu sekolahnya pakai kalkulator ya. Nggak apa-apa, bercanda ya. Nah sekarang lakukan yang sama, ingat ya, yang warna gelap tambah 7, yang warna merah dikurang 7. Silakan, angka yang berikut. Nah ini. Yuk, yang gelap tambah 7, merah kurang 7. Mulai sakit gigi enggak?
Mulai berasa nggak enak? Berasa nggak enak? Yang udah selesai boleh bilang dan. Walaupun mungkin dannya bisa sama-sama cepat, tapi ada proses nggak enaknya ya. Nggak enak kan ya? Oke, thank you. Ini membuktikan ke kita bahwa setiap kali kita melakukan multitasking, otak kita itu harus download konteksnya. Jadi begitu biru, kita konteksnya nambah. Begitu merah, kurang. Begitu biru lagi, nambah. Ini kurang. Oh tadi mah nambah, kurang. Jadi ketika kita lagi belajar, pastikan jangan pegang handphone untuk dikit-dikit kita lihat HP. Kosongkan aja setengah jam, taruh, fokus setengah jam, lalu kemudian baru Anda lihat. Lakukan teks, taruh lagi, belajar lagi. Jangan 5 menit sini, 5 menit sini, 5 menit sini, 5 menit sini. Karena setiap kali kita balik ke sini, dia mesti loading lagi. Yang tadi belajar apa ya? Yang tadi ngomong apa ya? Nah ini yang membuat otak apa? Lelah dan capek. Ada nggak saat-saat kita terpaksa multitasking? Kadang-kadang ada. Lagi nyupir, kadang-kadang otak mesti mikir, kadang-kadang kita mesti telepon. Ya. Tapi jangan sepanjang hari kita multitasking. Kita pilih-pilih. Nah, itu sebabnya kita perlu simplify. Sederhanakan. Ada yang berkata, saya sebenarnya fokus untuk jual. Saya fokus rekrut. Dan apa yang terjadi ketika Anda fokus jual, padahal ada orang-orang yang sebenarnya siap untuk direkrut. Lewat. Ada yang bilang, enggak, gue lagi mau rekrut. Padahal ada yang bilang, gue mau buka polis. Enggak. Gue lagi fokus merekrut. Jadi gimana dong? Simplified. Simplifiednya gimana? Saya fokusnya sedang ingin memberi faedah. Memberi faedah, polis faedah. Peluang bisnis faedah bukan? Jadi simplified ke dalam meaning. Saya sedang membawa hal yang baik. Jadi Kasam ditanya, ngapain? Kasam sedang membangun orang. Apakah itu coaching, apakah itu training, nggak ada masalah. Apakah itu juga konseling, nggak ada masalah. Jadi kalau Kasam punya produk, training atau coaching, dua-duanya punya kompleksitas beda-beda. Tapi saya nggak sedang mencari training dan nggak mencari coaching. Saya sedang mencari orang yang membutuh dibangun. Jadi teman-teman sederhanakan aja hidup kita. Kamu sedang apa? Sedang memberikan peluang dan kebaikan. Sedang membangun kehidupan. Jadi ketika Anda melakukan fokus, tentukan siapa yang Anda mau fokus. Ya, yang Anda perlu fokus malah segmennya. Bukan masalah jual atau rekrut. Teman-teman, segmen itu yang paling tinggi saya sebutnya paus, hiu, di sini ada kakap, di sini ada mujair, di sini ada ikan teri lah ya. Kalau ada yang lebih kecil dari teri, oke. Anda perlu fokus loh. Perlu fokus kalau paus itu nggak boleh terlalu banyak.
Anda fokus ya antara 3 sampai 5. Ketika Anda fokus dengan paus, Anda butuh 1 tahun 2 tahun loh. Zaman dulu orang berburu ikan paus, itu kadang-kadang di tengah lautan selama setahun nggak ketemu ikan paus. Lama-lama mereka tahu ikan paus mainnya di mana. Tapi itu pun belum tentu ketemu. Mereka buntutin, mereka ikutin. Ini kayaknya paus nih, diikutin. Oh bener, diikutin. Kenapa? Karena ikan paus nggak bisa ditangkap pakai jala. Nggak bisa ditangkap pakai pancing. Mereka mesti ditangkap dengan cara khusus. Jadi kalau Anda punya daftar nama, network, dan kenalan, Anda punya sekarang buku khusus yang namanya jenis paus. Lalu di situ Anda fokus dan olah. Misalnya Anda punya 20 orang, 30 orang, paus. Paus tuh penghasilannya berapa? Di atas 100 jutaan. Di atas 150 jutaan. Kalau Anda berkata, saya punya 30 Kak. Di situ Anda fokus. Punya buku dong. 1 nama, 1 halaman. Anda tulis nama PT-nya. Anda tulis bidang bisnisnya, industrinya apa, usianya, keluarganya. Sejauh yang Anda kenal. Kalau perlu sampai jenis mobilnya. Apa pentingnya? Penting untuk nanti Anda fact finding. Anda catat semua informasi yang diperlukan. Itu namanya fokus. Siapa yang mau Anda nanti bisa closing angkanya besar? Mau? Mau punya bukunya? Itu namanya fokus. Ya. Dan ketika kita lakukan, pilih dari sekian banyak, dari 30, dari 40 itu pilih. Yang mana yang Anda fokuskan untuk tahun ini mulai. Dan bagaimana caranya komunikasi, Anda nanti belajar lagi. Ya. Dan hiu, Anda bisa sampai 10 orang, mungkin 15 paling banyak. Karena kita meng-approach hiu juga butuh waktu. Nah, kakap ini yang Anda boleh dikata perlu melakukan yang namanya janji ketemu. Ya, juga ada tekniknya lagi untuk Anda melakukan janji ketemu. Kalau Anda mau bicara dengan paus dan hiu, nggak boleh cepat-cepat ngomong produk. Muka lu nggak boleh muka produk. Nggak boleh muka mau presentasi produk. Ya, kenapa? Karena mereka sebenarnya di sekeliling mereka banyak sekali agen asuransi. Anda sedang bersaing untuk membuat mereka percaya kepada Anda. Nah, yang jadi kita lakukan apa? Supaya si paus ini dalam hatinya bilang, saya percaya nih sama yang ini. Dan kalau paus itu unik. Ya, kemarin ada teman kita, Lady Diana itu 9 jam di ruang karaoke. Dia dilatih sama teman saya, Oscar, dilatih kalau lu lagi prospek, walaupun diajak minum, lu tetap kontrol. 9 jam. Presentasinya sama tanda tangannya mungkin cuma singkat saja. Nah, ini yang namanya kita belajar fokus. Sama paus, Anda perlu belajar cara berdiri, cara table manner. Di kesempatan ini saya nggak punya waktu cukup untuk Anda belajar. Ya, tapi saya menemukan banyak adik yang belum tahu caranya untuk menjadi profesional di dalam setiap penampilan.
Ya, fokus. Ingat loh, bahwa orang lain juga sedang fokus. Bukan cuma kita. Misalnya nih, bayangkan Anda ada di satu keadaan. Coba Anda tempatkan dirimu ada di dalam sebuah pertemuan. Entah itu kondangan, entah itu acara duka atau acara perusahaan. Lalu cara berdiri Anda nggak asik. Ya, Anda berdirinya tangannya dimasukin gini. Lalu goyang-goyang. Atau Anda begini-gini. Atau Anda gini. Ya, Anda tahu nggak, di sekeliling Anda nih mereka yang matanya terbuka, ngeliat, tanpa sengaja mereka merekam ke dalam alam bawah sadar. Misalnya saya dari tadi ngobrol gini ya, terus goyang-goyang, atau gini-gini, ya, ngomong sama si Mike gitu ya, atau gitu. Terus kebetulan saya memang agent, saya lalu ketemu Erik. Erik dari tadi ngamati saya, tapi tanpa dia sadar dia rekam. Besok lusa saya ketemu lagi Erik. Saya mau ngerekrut Erik. Erik tuh tiba-tiba bisa merasa nggak nyaman. Karena ada file. Erik juga nggak tahu kenapa. Dia sendiri juga nggak bisa menjelaskan. Kenapa gua nggak suka, kenapa gua nggak mau direkrut. Dia juga nggak bisa menjelaskan. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah ada file. Yang kebetulan dia spot cara berdiri saya. Makanya please kita belajar. Setiap kali Anda keluar rumah, jangan cuma dandanannya profesional, tapi cara ngomong, cara berdirinya juga please Anda belajar. Ya, Anda kalau mau angkat kaki, mau makannya pakai tangan, itu di rumah aja. Tapi kalau udah di restoran, ya aja, Anda ngerti table manner. Ya, Anda tahu caranya untuk supaya bisa dilihat orang. Dan ini bukan pura-pura, tapi membuka penghalang-penghalang yang nggak perlu. Sehingga nanti ketika kita ngerekrut, filenya nggak jelek. Tapi kesannya gini, kayaknya orang ini dulu gue pernah ketemu di mana ya? Kok nyenengin. Begitu dia ini, langsung chemistry-nya nyambung. Yang setuju bilang? Oke ya. Nah, jadi teman-teman kita yang namanya fokus, kita perlu tahu nih bahwa setiap segmen ini beda caranya. Dan Anda jangan bilang, gua mah cuman maunya yang di atas saja. Jangan. Ya, jangan. Setiap orang perlu punya 3 kelompok yang Anda mesti kerjain. Setiap agent. Ya, walaupun Ray udah dapat yang paling atas, tetap dia mesti kerjain yang di bawah. Pertama, kalau Anda punya nasabah di sini, mereka lah yang paling perlu asuransi. Setuju nggak? Kalau yang di atas, kalau sampai mereka nggak punya polis, mereka masih bisa jual rumah, bisa jual pabrik, bisa jual mobil. Kalau yang di sini mau jual apa? Jual dirinya aja nggak laku. Jual apa, Bek? Jual janji. Jadi sebenarnya mereka yang paling perlu. Nah, demi kemanusiaan Anda di sini, Anda diminta Tuhan untuk bantu mereka. Setuju? Karena bangsa ini butuh. Tapi jangan kecil hati. Kalau nanti ini nasabah, Anda lagi rekrut, dia masih income-nya masih pas-pasan UMP, siapa tahu 10 tahun lagi mereka juga udah maju. Cadangan. Ya. Nah, teman-teman belajar untuk fokus. Kalau di sini apa, di sini apa, di sini apa. Nah, ketika Anda fokus, Anda punya kemampuan juga mengelola state. Pagi, Anda janji jam 10 ketemu siapa? Ketemu calon nasabah.
teman dari anak Anda, lalu kemudian, oh Anda umurnya udah 40, tapi teman anak Anda mungkin masih belasan. Lalu dia bawa orang tua untuk Anda bisa jualan. Nah, Anda mulai state-nya dikelola. Setelah ketemu, Anda sekarang ketemu siapa? Ketemu leader. State-nya kelola. Berikutnya ketemu siapa? Ketemu dengan prospek untuk partner. State-nya dikelola. Jangan bawaannya sama. Pagi ketemu calon nasabah, yang kedua ketemu leader, yang ketiga ketemu prospek. State-nya sama, jangan. Jangan. Belajar ngelola state. Itu namanya fokus. Saya pagi tadi ngajar di kelas, saya punya state. Sekarang saya lagi bicara di dalam empowering ini, saya punya state. Habis ini saya makan siang, saya kelola state saya. Nanti sesudah itu saya coaching, saya kelola state saya. Lalu saya ada rencana mau telepon sama keluarga saya di rumah, saya kelola state saya. Itu namanya fokus, ya. Itu sebabnya hari ini saya mau Anda semua sadar bahwa selain tadi simplified, yang kedua relax. Relax. Ketika Anda ada dimanapun, please fokus kepada apa yang Anda kerjakan saja. Ya, API-nya belum tercapai, oke. Ya, ada kemungkinan nggak saya belum siap, oke. Tapi Anda pastikan being present. Nah, kemampuan being present ini itu betul-betul perlu dilatih. Perlu dilatih. Dan yang saya temukan banyak kali para agent, para leader itu tidak mampu untuk being present. Ya, saya minta sekarang leader-leader latihan. Cara latihannya gimana? Gini teman-teman. Anda boleh berdiri, Anda boleh duduk, Anda boleh tiduran. Sehari 5 menit dulu Anda mulai. Pikirkan satu hal aja. Pastikan pikiranmu dan perasaanmu Anda sorot kepada pikiran itu. Misalnya, pikiran tentang saya bersyukur punya orang tua yang baik. Lalu mulai Anda taruh foto papa mamamu, lalu Anda latihan 5 menit untuk hanya mikir dan merenung dan fokus ke foto papa mama. Latihan 5 menit. Besok latihan 10 menit. Nggak gampang loh. Serius nggak gampang. Tapi kalau Anda bisa latihan sehari 15 menit terhadap sesuatu, Anda misalnya merenungkan apa? Merenungkan satu quote, atau merenungkan satu ayat kitab suci dari agama Anda renungkan. Satu aja. 5 menit, 10 menit. Setiap hari. Anda akan mulai terbiasa nanti being present. Sehingga ketika Anda nanti lagi mau melakukan apapun, Anda bisa relax. Anda tidak mengkhawatirkan apapun. Kenapa? Karena kita udah terbiasa multitasking. Ya. Dan yang terakhir, teman-teman. Ketika Anda fokus, tiba-tiba Anda akan menemukan banyak ide. Contoh, Anda sudah tentukan calon partner yang Anda mau rekrut. Saya mau rekrut yang umurnya sekian sampai sekian. Misalnya sekarang Victor lagi tangani 20-30 ya Vic ya? Betul ya? Oh 18 sampai 26, oke 18-26. Pokoknya yang udah lecek kayak saya lewat aja. Nggak kelihatan di mata Victor. Gitu ya. Jadi mohon maaf nih teman-teman yang udah di atas 26. Lu gini gitu dia nggak lihat. Karena dia fokus. Nah, ketika dia fokus, tiba-tiba dia nonton film, dia ketemu ide.
Tiba-tiba dia ngelihat di jalanan ada orang lagi ngobrol sama temennya, dia dapat ide. Tiba-tiba dia ngelihat advertising di billboard, ini cocok dia bilang. Ketika dia lagi terima WA dari temennya, ini lagu cocok. Ini ilustrasi cocok. Oh ini gambar cocok. Kenapa? Karena lu fokus. Begitu lu fokus, tiba-tiba dunia ini kok penuh dengan ide untuk mendukung ide lu. Tapi kalau lu nggak fokus, lewat. Ide-ide lewat. Jadi fokus. Nah ketika Anda mulai fokus, fokusnya apa? Saya mau punya daftar nama baru, kenalan baru. Gampang. Caranya gimana? Begitu Anda bilang saya mau fokus, langsung ketemu idenya. Anda ketemu undangan pernikahan. Ini kesempatan. Undangan sunatan, kesempatan. Undangan acara apa lagi? Ya, peristiwa pelantikan. Ini kesempatan. Apapun jadi kesempatan. Karena fokus. Kalau sampai bilang gue bingung saya tahu dia nggak pernah fokus. Jadi teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa yang namanya fokus itu sederhana. Kalau Anda taruh fokus, maka dia akan muncul di depan Anda. Dan inilah the magic of focus. Apapun yang Anda fokus, tiba-tiba muncul. Pesan saya, jangan fokus negatif dengan pasangan. Ingat itu. Fokus dengan baik. Jangan fokus negatif dengan pemimpinmu. Pasti ketemu yang positif. Kalau Anda fokus negatif, pasti ketemu terhadap prudensial, Anda jangan fokus yang negatifnya. Tentang bangsa Indonesia jangan fokus dengan negatifnya. Kehidupan jangan fokus dengan negatifnya. Apapun Anda jangan fokus dengan negatifnya. Pasti ketemu. Pastikan Anda fokus terhadap yang positif. Legacy? Take off. Legacy? Take off. Makasih. Oh, applause yang meriah dong buat Kasam dong. Ini applause yang kurang dapat banyak banget ya dari Kasam ya. Silakan duduk, silakan duduk. Saya bersyukur ya hari ini boleh datang di tempat ini. Dan saya bersyukur juga waktu hari Senin saya sempat dengerin Coach Jeffrey. Jadi kalau sadar nggak sadar ya memang ternyata dua hal yang Coach Jeffrey ceritain dan hari ini Kasam ceritain itu nyambung. Percaya nggak sih? Kenapa? Karena lu hanya bisa fokus kalau lu tahu apa prioritas lu. Benar nggak? Coach Jeffrey ceritain sharing hari Senin Kasam tentang yang namanya gimana prioritas itu akan membawa masa depan kita lebih kelihatan. Dan bagaimana yang namanya timeline itu bagus buat kita daripada kita dipaksa sama yang namanya deadline. Ya, dan hari ini Kasam bilang ya memang ketika kita fokus segala sesuatunya jadi lebih kelihatan. Betul nggak? Jadi ketika lu fokus dan lu tahu apa prioritas lu, itu akan memudahkan hidup lu. Ya buat gua pribadi, apa yang Kasam sharing betul sekali. Ya, ketika fokus, saya beberapa bulan ini saya punya tema, saya kasih tahu ke orang-orang terdekat saya bilang, perlu minta, perlu cari, perlu ketok. Ya, perlu usaha yang terbaik ya, dari minta, dari cari, dari ketok. Ya, kalau umpamanya saya bilang waktu pertama kali kepikiran di Seekers ya, orangnya nggak banyak, kita bangun dari jumlah yang nggak terlalu banyak, tapi saya bilang ketika saya tahu apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya minta, saya cari, ya saya ketok. Dan saya percaya kalau saya udah lakukan itu, tentunya yang tadi Kasam bilang dengan apa yang kita dapat dengan fokus, tentunya semuanya akan bisa
didapatkan. Ya, jadi hari ini bersyukur banget buat dengerin Kasam ya, buat saya pribadi jadi menegaskan beberapa poin yang kadang saya juga sadar nih ya. Oh iya ya bener ya. Kadang buat gua nih goalnya, aduh kalau ngerjain ternyata nih ya, ternyata ya selalu kayak gitu ya. Kalau sekarang saya ngerjain ini terus, ternyata bener nggak ya goalnya bisa nyampe? Saya punya goal pribadi, bener nggak ya? Terus atau aduh waktunya cukup nggak ya? Kok waktunya tinggal kemarin baru setting ya Kasamnya, saya mikir aduh 6 tahun lagi nih, 6 tahun lagi apa yang goal yang saya kejar bisa nggak ya? Nah ini yang kadang bikin orang hilang fokus ya Kasam ya. Ya jadi hari ini bersyukur banget buat kehadiran Kasam, sekali lagi aplaus buat Kasam. Nah, dan bilang kanan kirinya, your focus on your priorities will determine your future. Panjang ya, repot ya. Gimana ya ngomongnya? Your focus will determine your reality. Nah, your focus will determine your reality. Itu aja ya. Oke, thank you.